pengakuan yang benar-benar bikin kalian geleng-geleng kepala. Katanya dia itu bisa tahu kapan orang mati, jadi dia bisa menebak kapan orang mati nih. 95% akurat katanya. Coba kita simak ya. Akhir-akhir ini saya bukan GR ya. Saya kok sekarang ini sepertinya diberi kemampuan untuk membaca tubuh setiap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu para pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Juga kita lupa kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan mereka oleh Allah diberi kesabaran, diberi ketabahan menghadapi ujian, dan yang gugur ya sebagai syahid, mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya. Pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina oleh Allah diberi kekuatan, diberi kemampuan mengalahkan penjajah, mengusir penjajah dari tanah Palestina, sehingga tanah Palestina menjadi tanah yang menjadi negara yang merdeka, yang merdeka berdaulat. Pemirsa TSTV yang dirahmati Allah, terus dukung channel kami itu dalam menebar manfaat, mencerahkan umat, ikut membentengi umat dari kesesatan, membentengi umat dari akidah-akidah yang menyesatkan, menghindarkan umat dari paham radikal. Bapak Ibu pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami hadir kembali, yaitu untuk saat ini kita akan membahas Saiful Karim kembali, yang mana ini juga sama pemikirannya juga melenceng-melenceng seperti pemahamannya Panji Gumilang dulu. Ini saya sendiri juga teman-teman YouTuber yang lain memviralkan Saiful Karim ini agar segera diluruskan oleh MUI, agar segera ditangani, diproses oleh pihak berwajib, agar kesesatan dari Saiful Karim ini tidak sampai parah penyebarannya ini. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, ya. Ini Saiful Karim diantaranya mengaku artinya menyantri di 100 pesantren. Masa iya sih? Ya kalau cuman berkunjung bisa, tapi untuk nyantri 100 pesantren itu ya omong kosong. Mari kita simak videonya. Kalau dihitung pesantrennya mungkin lebih 100 pesantren. Semua pesantren sudah saya masuki. Tanpa merendahkan pesantren, saya tidak menemukan sholat khusyuk di pesantren. Ya tidak menemukan sholat khusyuk bagi Pak Saiful Karim, ya, karena Pak Saiful Karim ini ilmunya ya segitu-gitu aja sebetulnya. Jadi sholat khusyuk bagaimana itu tidak tahu, sehingga orang lain yang menurut dia itu tidak khusyuk semua sholatnya. Saya bertemu dengan seorang guru yang mursyid, yang bisa mengajarkan cara meniti ke dalam diri, menemukan siapa diri saya, siapa Tuhan saya. Justru saya tidak menemukan di pesantren. Masya Allah ya, dia mengaku mondok di 100 pesantren, dan dia juga bilang bahwa dia tidak menemukan sholat yang khusyuk di pesantren.
Kira-kira antum-antum percaya nggak dia mondok di 100 pesantren? Kalau saya pribadi, mohon maaf ya, agak meragukan. Kalau saya terus terang aja ya gak percaya teman-teman ya, ngaku udah nyantri 100 kali di 100 pondok pesantren tapi Al-Qari'ah aja nggak paham. Ya, saya juga tidak percaya. Sangat tidak percaya kalau Saiful Karim itu nyantri di 100 pesantren. Kok ada orang nyantri di 100 pesantren pemahamannya tidak benar, pemahamannya miring-miring, pemahamannya sesat. Sekali surat Al-Qari'ah selama diterjemahkan hari kiamat, saya juga bingung. Padahal katanya dia juga sudah baca Al-Quran 1000 kali loh. Jangan menyerang saya dulu, baca dulu. Kalian nggak pernah baca Quran, saya bacanya 1000 kali. Jangan menyerang saya dulu. Ada lagi satu pengakuan Saiful Karim yang bakalan buat kalian geleng-geleng kepala, yaitu bisa tahu kapan orang mati. Jadi dia bisa menebak kapan orang mati nih. 95% akurat katanya. Coba kita simak ya. Akhir-akhir ini saya bukan GR ya. Saya kok sekarang ini sepertinya diberi kemampuan untuk membaca tubuh setiap orang. Sekali lagi mohon maaf, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini saya bisa baca. Sampai punya selingkuhan pun bisa dibaca. Waduh, ya dia bisa baca seseorang punya selingkuhan apa enggak. Dia bisa baca orang itu dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu ya. Katanya dia diberi kemampuan. Entah siapa yang beri kemampuan seperti itu. Dan akurasinya 95%. Waduh, kok dia tahu angkanya akurasi 95%? Itu taunya dari mana tuh? Ukurannya dari mana kan? Yang tidak akan saya sampaikan cuma satu. Kapan para sahabat meninggal? Oh, Tahun berapa? Gak akan saya sampaikan. sampai orang kapan meninggalnya pun dia ngaku bahwa dia tahu tanggalnya kapan gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ini saya reaksi dari channelnya Udah Awak Channel, Ustadz Noverli. Beliau sudah memberi bantahan terkait pengakuan Saiful Karim yang ngawur ini ya. Coba kita simak videonya. Luar biasa kemampuan baru dari Saiful Karim ini. Bisa mengetahui seseorang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan bahkan bisa mengetahui kapan seseorang meninggal. Dan itu akurasinya 50% kebenarannya. Na'udzubillahi min dzalik. 90%. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia yang mampu mengetahui yang gaib, bahkan mengetahui kematian. Kalau firasat kematian memang Allah berikan kepada mereka yang beriman. Namun untuk memastikan 95% akurasinya itu tidak mungkin. Ketahuilah ya ikhwah, Allah telah berfirman di dalam surat An-Naml ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun yang mengetahui yang gaib baik di langit maupun di bumi kecuali itu hanya Allah. Hanya Allah yang mengetahui kematian seseorang, yang mengetahui persis seseorang itu seperti apanya. Nah, inilah kemampuan Saiful Karim baru-baru ini pengakuannya. Ya, ketahuilah ikhwah, kemampuan yang seperti ini hanya dimiliki oleh para dukun. Hal ini mengingatkan kita kepada apa yang telah dikatakan oleh Syekh Nawawi di dalam Syarah Muslim An-Nawawi halaman 232 juz 10. Beliau mengatakan orang yang mengetahui masa yang akan datang kemudian mengetahui rahasia-rahasia itu adalah dukun, kata Imam Nawawi. Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Al-Baghawi bahwa beliau mengatakan al-kahinu walladhi yakhbaru anil kawaini fi mustaqbal zaman wa da'i ma'rifatul asrar. Jadi orang yang mengetahui, mengkabarkan peristiwa-peristiwa yang masih akan datang kemudian mengetahui rahasia-rahasia, ini adalah perbuatan dukun, kata Imam Al-Baghawi. Bapak Ibu bersama TV yang dirahmati Allah, itulah tanggapan dari Ustadz Noverli tentang pernyataan Saiful Karim yang mengatakan dianya itu dapat mengetahui kapan orang itu mau mati dan sampai akurasinya 95%. Kalau ada maunya itu ada udang di balik batu ya, entah apa motifnya saya kurang tahu, tapi mudah-mudahan oleh Allah Saiful Karim ini disadarkan
dengan cara oleh Allah melalui hambanya dipolisikan dulu oleh hamba-hamba Allah, dilaporkan ke polisi, kemudian ditangani, diproses secara hukum, di penjara, barangkali bisa sadar ya. Jadi Bapak Ibu pemirsa TV, ya ayolah kita ikuti ustadz-ustadz yang memang keilmuannya itu jelas, nyantri di mana, gurunya siapa, sanad keilmuannya jelas, gurunya jelas itu ya. Syaikhul Karim ini kan sebetulnya kalau lihat dari biografinya itu adalah sarjana di bidang fisika ya. Jadi kalau dari segi jurusannya yang tidak nyambung ya, fisika kok jadi ustadz kan begitu. Kalau memang ahli fisika ya bahaslah fisika, ndak usah bahas agama kalau tidak ngerti agama. Ngertinya fisika, agama ndak ngerti ya bahas fisika. Jangan ngelantur ke agama ya, akhirnya ngelantur Syaikhul Karim ini kan begitu. Jadi mari kita ikut ulama yang sebenarnya, ulama yang sudah nyata-nyata, ulama sudah tahu jelas ya, di mana beliaunya berguru, gurunya siapa itu jelas ya. Jangan mudah percaya kepada orang-orang yang ngaku ustadz. Jangan mudah percaya dengan pengajian-pengajian yang katanya ini pengajian tingkat tinggi, pengajian makrifat, tapi ujung-ujungnya menyesatkan umat. Mungkin hanya ini video yang kami bawakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi ibrah bagi kita bersama, jadi pelajaran sehingga kita bisa waspada, menghindarkan diri dari ajaran-ajaran yang menyimpang, dari ajaran-ajaran sesat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.